Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya nak. Baiklah, hari ini kita masih dalam pembahasan inti atom dan radioaktivitas, di mana hari ini kita khusus membahas tentang materi radioaktivitas. Nah, apa itu radioaktivitas? Radioaktivitas adalah sebuah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Nah, radiasi apa yang bisa kita gunakan? Ada 3 ya nak. Ada radiasi alfa, radiasi beta, dan radiasi gamma. Nah, untuk radiasi alfa itu dia memancarkan sebuah inti yang namanya helium, unsur helium ya nak, dimana nomor masanya 2, nomor atomnya 4. Sedangkan untuk radiasi beta dia memancarkan sebuah elektron ya nak, 0-1. Sedangkan radiasi gamma dia tidak memancarkan dia tidak mengubah nomor massa dan nomor atom ya, 00 di sini ya nak. Cuman dia nanti akan menjadi tereksitasi. Itu dia ciri radiasi gamma. Nah, untuk radiasi beta dia tidak hanya 0-1 nak, tidak hanya elektron, ada juga namanya positron. Ya, ini di sini ya nak, 0+1 positron beta. Oke ya. Jadi ada 0-1 itu namanya elektron, sedangkan 0+1 beta itu namanya positron. Nah, jadi radiasi ini yang membuat sebuah inti atom yang tidak stabil tadi menjadi sebuah inti yang stabil. Nah, daya radiasinya seperti apa, Bu? Daya radiasinya untuk daya tembus itu lebih besar daya tembus sinar gamma daripada sinar beta ataupun alfa ya, seperti yang terlampir. Sedangkan untuk daya ionisasi atau mengionisasi sebuah inti tersebut itu lebih besar daya si alfa ya nak daripada beta dan gamma. Nah, contoh soal, kita masuk ke contoh soal di mana di sini yang pertama dulu ada 3215P ya. Unsur P ya nak. Nanti dia menjadi sebuah unsur S ditambah X. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya, Bu? Ini kita lihat. Semua angka nomor massa dan nomor atom yang di sebelah sini ya, sebuah produknya itu harus sama dengan yang di sebelah sini. Reaktannya. Ya, nak. Produk sama reaktan nilai nomor massa dan nomor atomnya harus sama. Jadi kalau di sini misalnya 32 ya, di sini kan 32 juga nih. Berarti udah sama, udah. Berarti di X-nya kita bikin angka 0. Nah, oke. Nah, sedangkan 15 di bawah ini sama dengan 16 enggak? Beda. Jadi dia harus di 16 ini harus diapain supaya dia bisa jadi 15? Kita kurang 1. Ya. Jadi X itu sini. Jadi X adalah partikel apa? X adalah partikel sini. Apa yang 0 sama -1? Nih, kita cek. B, beta elektron, partikel elektron, yakni sinar beta. 0-1 ya nak. Ya nak. Yap, selesai. Itu yang nomor 1. Nah, untuk yang ini, yang nomor 2, contoh soal yang kedua. Ini 226 226 ya nak. Ini 222. Berarti 222 diapain supaya jadi 6? Kita tambahkan 4. Ya, 222 tambah 4 kan 226. Ini 88. Di sini cuma 86. Jadi kita apain? Kita tambahkan 2. Jadi 4 sama 2 Y ya. Ini jadinya Y itu adalah partikel apa yang 4 sama 2? Nih, helium.
42He, yakni sinar alfa. Oke. Itu ya nak, contoh soalnya. Kalau misalnya tak paham bisa tanya sama ibu di classroom. Nah, jadi selanjutnya ini ada latihan. Persis seperti contoh soal, kalian harus tentuin unsur apa yang ada, partikel apa yang ada di huruf Y. Ya, ini ada tiga soal. Oke, jika tidak paham tentang materi yang ini, bisa ditanyakan ke ibu di classroom ya nak. Selanjutnya kita akan membahas tentang intensitas radioaktif, di mana intensitas radioaktif ini adalah seberapa kuat suatu inti atom mengalami aktivitas radioaktif. Oke. Jadi rumusnya sudah terlampir dengan keterangan ya nak. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal saja supaya lebih paham. Untuk contoh soal, apabila tebal bahan untuk menahan intensitas radioaktif sebesar 1 meter dengan intensitas yang 50% dari semula, maka jika tebalnya 3 meter, berapa intensitas yang dilewatkan? Oke. Kita bikin diketahui dulu. Diketahui itu X satunya 1 meter ya. Terus intensitas awalnya 50%, intensitasnya 50%, I satunya 50% dari I0, intensitas awal. Terus tebal bahan keduanya itu 3 meter. Ditanya langsung di sini ya nak. Ditanya berapa I2-nya? I2. Oke. Ya. Langsung kita jawab. Nah, di sini kita punya I sama X, ya. Tuh, kita tengok rumus. Kita punya I sama kita punya X, ya. X tengah kita nggak punya, jadi kita pakai rumus yang ini. Oke. Pertama kita cari I1 dulu, sama dengan I0 dikali E min mu X, ya. Nah, mu-nya belum ada, Bu. Mu-nya kita cari dulu ya, nak. Jadi I1-nya kan 50% dari I0. I0 E min mu kali X-nya 1. Ya. Berarti I0-nya coret, sisa 50%. 50% ini 0,5 ya, nak. Sama dengan E min mu. Untuk menghilangkan E, kita harus lnkan ini. Ln 0,5 sama dengan mu. Ya. Ln 0,5 sama dengan mu. Nah, nanti kita cari ln-nya. Ini kalian bisa cari pakai kalkulator dulu ya, nak. Karena ini dipelajari di matematika nih, cara mencari ln bisa kalian bahas lagi materinya. Jadi ln 0,5 ini hasilnya min 0,693. Nah, ini min ya. Jadi ini hasilnya kan min 0,693. Min mu. Berarti minnya coret, hasil mu-nya 0,693. Oke, sekarang kita mau cari yang kedua dengan rumus yang sama. E min mu X. Aduh, tak nampak. Nih. I2-nya belum tahu, I0-nya tetap I0, E min 0,693. Ya. Ini mu-nya tadi kan 0,693, min-nya tetap ya karena udah dirumus. Dikali 3. I0 E min 0,693 dikali 3. Itu hasilnya 2,079. Oke, 2,079. Jadi nanti kita cari untuk hasil E-nya ya, nak. Nah, jadi hasilnya itu I0 kali 0,125. Nanti di kalkulator juga ada tuh nanti fungsi E. Kalau di HP Bu kurang paham juga ya. Jadi 0,125 ini sama kayak 12,5% kan? Ini dah selesai.
Jadi I2 sama dengan 12,5% I0. Oke. Ini untuk contoh soal intensitas radioaktif. Ini Ibu kasih contoh ya, Nak, untuk kalkulator sains. Di sini ada lon, ini lon ya. Ini lon. Terus nanti untuk nyari E pangkat tadi, ini dia pakai shift ya, Nak. Tekan E lon ini juga nanti kalau untuk mencari E pangkat X. Ini kalau yang punya kalkulator sains. Oke. Kalau bisa untuk pakai cara matematikanya juga boleh. Nah, ini ada latihan soal. Ya. Latihan soal untuk intensitas radioaktif. Saya kalian kerjakan. Jika kalian tak paham, kalian bisa tanya ke Ibu lewat classroom ya, Nak. Oke, selanjutnya kita masuk ke peluruhan radioaktif. Dimana untuk peluruhan radioaktif ini sebenarnya rumusnya hampir sama, baik untuk aktivitas radioaktif maupun peluruhan inti, ya, Nak. Jadi di sini kalau untuk aktivitas lambangnya R, ya, dengan keterangan ini udah Ibu kasih keterangan. Untuk peluruhan inti, jumlah intinya kita lambangkan dengan N. Nah, nanti kalau misalnya di soal ada misalnya massa, ya udah kalian ganti aja di sini M, ya, Nak. Dan dia sebenarnya rumusnya sama itu juga. Oke, langsung ke contoh soal. Suatu bahan radioaktivitas cesium 137 pada awalnya memiliki aktivitas. Nah, bikin diketahui ya. Berarti R0-nya 1,5 kali 10 pangkat 14 partikel per sekon. Oke. Terus waktu paruhnya 30 tahun. Berarti T setengahnya ya, Nak. T setengahnya itu 30 tahun. Nah, setelah 10 tahun berapa aktivitasnya? Berarti T-nya 10 tahun. Berapa aktivitasnya? Ditanya R. Oke. Langsung kita cari aja. Dijawab. RT ya. Per R0 setengah T per T setengah. Masukkan RT-nya 1,5 kali 10 pangkat 14 per salah Ibu, maaf ya, Nak. Nih RT per 1,5 kali 10 pangkat 14 setengah. T-nya tadi ada 10 per 30. Ini coret bisa ya. Jadi T per 1/3. Ini coret ya. Oke. Berarti oke. Jadi nanti di sini bikin tetap RT per 1,5 kali 10 pangkat 14 sama dengan setengah pangkat 1/3 itu sama kayak akar pangkat 3 dari setengah ya, Nak. Nih, akar pangkat 3 dari setengah 0,5 ya. Oke. Ini hasilnya akar pangkat 3 dari 0,5 ini hasilnya 0,79. Jadi ini dikali silang 1,5 sama 0,79 berarti RT sama dengan 0,79 dikali 1,5 kali 10 pangkat 14 ya. Itu hasilnya 1,19 partikel per sekon. Nampak, Nak? Ya Allah, maaf. Nih, enak untuk contoh soal. Ya ampun. Maaf, Nak, ada kesalahan teknis. Oke, ini untuk contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal yang peluruhan inti, ya. Ini di sini diketahui waktu paruhnya 20 hari. Oke, agar zatnya jadi 1/8 N0, berapa T-nya? Oke, jawab ya. NT per N0 sama dengan setengah T per T setengah. Berarti NT-nya 1/8 N0 per N0 setengah T per 20.
Oke. Nah, untuk waktunya nak, dia tidak perlu dia tidak tergantung dia tidak ditetapkan gitu satuannya harus tahunkah atau harus hari, nggak ditetapkan. Cuman tergantung soal. Kalau diketahuinya hari ditanyanya hari, ya udah berarti kita nggak perlu ubah. Cuman kalau diketahuinya hari diketahuinya bulan ditanya hari, kita ubahlah dia. Gitu ya nak. Udah sampai di sini 1/8 N0 jadi 1/8 ya nak, setengah T per 20. Oke nak, jadi gini, kita perlu pakai logika ya nak. Ini kan setengah nih, setengah pangkat berapa yang hasilnya 1/8 ya, berarti setengah pangkat 3 ya nak, karena 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8 ya, sama dengan setengah T per 20. Nah, sama-sama setengahnya, jadi kita tinggalkan saja, hanya ambil pangkatnya saja, T per 20. Nah, jadi 3 kali 20 sama dengan T ya, jadi 3 kali 20 berarti T sama dengan 60 hari. Oke nak, 60 hari. Nah, ini kalau misalnya kurang paham atau kurang jelas video ibu nih, banyak kesalahannya, mungkin bisa kalian tanyakan ke ibu lagi ya nak. Oke, untuk latihannya ini ibu kasih latihan soal ada 3 nak, jadi jumlahnya 7 soal. Kalian kerjakan ya nak, nanti dikumpulkan di classroom ataupun via WA. Oke. Baiklah, sekian, terima kasih. Selalu jaga kesehatan ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.